Bab 392. Serangan segerombolan. Setelah mendengar ini, banyak aliran yang menonton di bawah panggung tetap diam. Aku setuju. Pada saat ini, Rusman Song berdiri dan berkata, Eric Qin ini sangat sombong. Dia pergi ke partai Tianyuan membuat keributan besar, membunuh adik seperguruan aku sudah lama tidak menyukai dia. Rusman Song mendengus dingin. Benar, Eric Qin juga mendirikan satu partai, yang dinamakan Partai Qin. Sekarang jumlah anak-anak telah berkembang hingga beberapa ribu. Jika dibiarkan berkembang, bukan hal yang mustahil menjadi partai pertama di dunia. Kata seseorang. Bisa dikatakan, tapi Eric Qin bukan orang biasa. Kata seseorang yang mengerutkan kening. Hehe, seberapa kuat Eric Qin? Dia berada di tempat terang, aku menunggu di tempat gelap. Rusman Song dengan tenang berkata, hanya jika kita bekerja sama, bahkan Grand Superior Master akan membencinya. Terlebih lagi dia yang hanya seorang superior. Kakek besar Su mengerutkan kening, siapa yang membunuh Eric Qin, siapa yang merupakan teman abadi keluarga Su, keuntungannya secara alami menjadi milik kamu. Setelah mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Jika orang seperti ini dibiarkan, lain kali tidak akan ada habisnya. Benar, perseteruan antara dia dan keluarga Su tidak bisa diubah lagi. Jika dibiarkan berkembang, dia tidak akan melepaskan kita. Kami memiliki lebih dari 30 superior master, membunuh Eric Qin semudah menginjak-injak kecoa. Semua orang mencapai konsensus dalam sekejap. Kakek besar Su menepuk kursi guru besar, berkata, baiklah, masalah ini diatur oleh Rusman Song. Rusman Song tercengang. Dia berkata dengan gentar, kakek besar Su, kamu sedang membunuh aku. Kami selalu menghormati Louis Su Tuan Su, bagaimana bisa ini menjadi giliran aku? Kakek besar Su meliriknya dan bersandung, dia tidak lagi bertanggung jawab atas urusan keluarga Su. Louis Su yang berada di samping tiba-tiba gemetar, amarah Jack Su meledak. Kakek besar Su mengundang semua orang untuk datang, tidak hanya untuk membunuh Eric Qin, tapi sangat jelas masih ada tujuan lain. Itu untuk mengambil kembali kekuatan dari Louis Su. Rusman Song, kamu yang akan menjadi panglima tertinggi. Kakek besar Su berkata dengan suara yang dalam, kamu memiliki waktu setengah bulan, aku ingin melihat hasilnya. Rusman Song sangat gembira dan mengangguk dengan cepat dan berkata, kakek besar Su tenang saja. Aku tidak akan mengecewakan kamu. Kakek besar Su melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, kita akhiri pertemuan ini. Setelah pertemuan ini berakhir, semua orang berkumpul di partai Tianyuan untuk membahas masalah besar. Tetapi Louis Su, kembali kepada kesepiannya. Tua bangka, aku pasti akan membuat kamu menyesal. Jack Su berdiri di luar hutan belantara, Jack Su mengangkat kepalanya dan berteriak. Raungan hampir menghancurkan langit. Suara aneh dan serak ini bahkan lebih menyeramkan. Apakah kamu ingin mengganti keluarga Su? Saat ini, suara lain di tubuh Jack Su berdering. Wajah Jack Su sedikit berubah, dan dia berkata dengan dingin, menggantikan. Bagaimana menggantikan? Membunuh dia. Meskipun dia mati, juga bukan giliran aku Jack Su. Jie. Banyak cara, kita tidak harus tinggal di keluarga Su. Suara aneh itu kembali terdengar, kita telah diam bertahun-tahun, inilah waktunya untuk menunjukkan diri. Malam hari, bar 7 warna. Seorang pemuda tampan sedang duduk di sini sambil minum. Nama orang ini adalah Tony Liu, putra dari master aliran Yuding yang terkenal. Meski tidak sebaik Jack Su, Henry Su dan lainnya, dia juga termasuk yang terbaik. Tuan Muda Liu, ini sudah larut, kita sudah harus pulang. Kata seorang lelaki tua di sampingnya membungkuk. Tony Liu melihat arlojinya, berdiri dan berkata, sudah waktunya pulang. Ketika mereka berjalan keluar dari pintu bar, keduanya langsung jatuh ke situasi yang sama dengan Tuan Wang. Tidak ada seorang pun di sekitar, dan tempat itu sangat sepi. Sebagai seorang superior master, dia secara alami jauh lebih sensitif daripada Tuan Wang, jadi dia merasa tidak normal sejak awal. Ada yang aneh, kata Tony Liu dengan suara berat. Memang ada yang aneh. Orang tua di sampingnya mengerutkan kening. Pada saat ini,
Seorang pria berjubah hitam berjalan perlahan. "Siapa kamu?" Tony Liu mundur 2 langkah, berteriak dengan waspada. Si jubah hitam itu menyeringai dan berkata, "Orang yang membunuh kamu." 2 menit kemudian, Tony Liu dan orang tua itu semuanya jatuh ke tanah. Tubuh mereka tampak mengecil, hanya menyisakan kulit manusia. Teknik ini agak mirip dengan jurus Spirit Eater yang dikendalikan oleh Eric Kin. Dan Jack-Su berada jauh di Deep Cloud Villa, menghela nafas lega. Nyaman, nyaman. Ada suara serak di tenggorokannya. Benar saja, pejuang muda yang paling energik. "Hei, dengan kecepatan ini, tidak akan lama, aku dapat mencapai status kemenangan penuh." Selain Tony Liu, banyak juga pejuang yang mengalami kecelakaan. Saat ini Eric Kin berencana menyekolahkan Bella Fang. "Besok aku mencari waktu, aku mengantar kamu ke sekolah," Eric Kin berkata kepada Bella Fang. Setelah sekian lama bersama, Bella Fang merasa terbiasa dengan kehidupan seperti ini. "Bolehkah aku tidak tinggal di sekolah? Nantinya aku akan pulang saat malam," Bella Fang bergumam. "Tidak boleh." Eric Kin menolak tanpa ragu-ragu. Bella Fang cemberut dan berkata, "Kenapa? Aku ingin pulang. Di sekolah bersama dengan teman-teman, bukankah itu baik?" Eric Kin mengerutkan kening, "Mengapa kamu harus pulang? Tidak tahukah kamu di sini sangat berbahaya?" Aku. Bella Fang membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Bella Fang tahu betul, dia telah memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan kepada Eric Kin. Mungkin ada Vinola Su di depannya, jadi dia menahannya. Sekarang Vinola Su sudah pergi, perasaan ini masih perlu disembunyikan. Bella Fang tidak tahu, kepalanya sangat bingung. Bagaimana mungkin aku menyukai dia? Bella Fang terus berjuang di dalam hatinya. "Sudah, hari sudah larut malam, pergi tidurlah." Eric Kin memandang Bella Fang dan berkata. Bella Fang mendengus, menoleh dan kembali ke kamarnya. Haris di sampingnya tidak bisa menahan diri sejenak, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Tertawa apa?" Eric Kin memutar matanya. "Aku akan turun dan berjalan-jalan, apa kamu ingin bersama?" "Tidak," kata Haris dengan wajah dingin. "Terserah mau pergi atau tidak." Eric Kin bergumam, dan berjalan ke bawah sendirian. Keesokan harinya, Andrew Zhu menelepon Eric Kin. Dia tersenyum di telepon dan berkata, "Eric Kin, hari ini kota B ada lelang di Asosiasi Budo, apakah kamu ingin pergi bersama?" "Lelang?" Eric Kin mengerutkan kening, "Lelang apa?" "Aku dengar itu adalah harta karun yang ditemukan di reruntuhan kuno," Andrew Zhu berkata. "Oh." Eric Kin tiba-tiba tertarik, mengapa kota B ingin melelang asosiasi Budo ini? Juga bukan hal yang sangat bagus. Belum tentu. Andrew Zhu tertawa, pengeluaran tahunan asosiasi Budo di kota B sangat besar, mereka tentu saja harus menarik dana. Eric Kin tiba-tiba tersadar, setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Baiklah, jam berapa?" "Mulai sekitar jam 9. Andrew Zhou berkata, "Tapi harus hati-hati, hati-hati jangan keluar lagi kalau ke asosiasi Budo." Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.